agar tata kelola birokrasinya baik dan manajemen pelayanannya unggul, maka butuh sumber daya manusia yang unggul. Jadi nggak bisa dipisahkan nih. Misalnya kita bicara sistem kerja baru sekarang. Sistem kerja baru kita itu mensyaratkan tata kelola atau pola kinerja itu yang kolaboratif. Yang kedua dinamis, kolaboratif dan dinamis. Kita tahu banyak sekali jabatan-jabatan fungsional di Kementerian Agama ini, kurang lebih ada 32 jenis jabatan fungsional, dari yang penghulu, penyuluh, guru, dosen, media suara, arsivaris, ada perencana, ada analis APBN dan seterusnya. Jumlahnya kurang lebih ada 32 jenis jabatan fungsional. Kalau pola lama, pola struktural itu akan sangat hierarkis, dan saat ini kita akan lebih kolaboratif. Jadi tidak ada lagi cerita kalau kita hanya bisa kerja, tidak bisa dengan si C dan si D. Nah ini saya kira pola kerja yang demikian ini, saya pikir Bapak Ibu sekalian perlu kita respons, perlu kita adaptasi dalam semangat baru untuk melakukan perbaikan tata kelola birokrasi kita. Dan ujungnya adalah pelayanan yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa pola penilaian kinerja itu berubah. Pola penilaian kinerja kita berubah. Jadi ada yang disebut dengan pola penilaian organisasi atau satuan kerja. Bapak Ibu baca surat edaran yang terbaru dari Kementerian PAN-RB tentang penilaian kinerja. Jadi kategorinya itu penilaian kinerja itu nantinya adalah misalnya kantor wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat mendapatkan predikat kinerjanya adalah apakah istimewa, sangat baik, baik, kurang atau buruk. Jadi secara kualitatif itu ada penilaian atau agregat yang diberikan pada organisasi atau satuan kerja kita. Misalnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan predikat sangat baik. Itu artinya ada 60% ASN di dalamnya yang juga berpredikat sangat baik. Sisa 40%-nya itu kategorinya berarti adalah ada yang mungkin istimewa, ada juga yang baik dan juga kurang maupun buruk. Nah ini saya kira Bapak Ibu sekalian artinya apa? Hasil kinerja organisasi, predikat organisasi ditentukan oleh supporting aparatur sipil negara di dalamnya. Itu yang inti dari proses atau sistem kerja baru kita, termasuk di dalam Keputusan Menteri Agama 119 ya 2022. Nah inilah saya kira Bapak Ibu sekalian agar kita semakin memahami terkait dengan sistem kerja kita yang baru. Berikutnya yang ingin saya sampaikan juga, boleh lanjut? Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal kebijakan pemerintah yang saya pikir perlu Bapak Ibu ketahui, perlu Bapak Ibu fahami dan juga cermati, bahwa ada banyak kebijakan-kebijakan baru terkait tata kelola sumber daya manusia, dan itu termasuk bagi ASN di Kementerian Agama. Saya ceritakan sedikit. Ketika Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yaitu tentang pemerintahan daerah, maka ada pola pembagian kewenangan dari pusat yang tadinya tata kelola organisasi birokrasi kita sentralistik atau sentralisasi, kemudian berbagi kewenangan ke daerah atau daerah otonom. Ya, itu Undang-Undang 22 tahun 99. Kemudian ada perubahan ketika lahir Undang-Undang 32 tahun 2004. Tetapi momentumnya adalah di tahun 2014. Undang-undang pemerintahan daerah, Bapak Ibu, itu menjadi atau pecah menjadi 3 undang-undang. Pertama, Undang-Undang tentang administrasi pemerintahan. Yang kedua, Undang-Undang pemerintahan daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi momentum terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang tentang aparatur sipil negara, ada beberapa hal pokok yang ingin saya sampaikan. Status aparatur sipil negara di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014
tinggal dua saja. Pertama adalah pegawai negeri sipil, yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi nantinya aparatur sipil negara itu hanya ada PNS dan P3K. Yang kedua, seluruh aparatur sipil negara di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bisa dikatakan atau diistilahkan sebagai pejabat. Pejabat dibagi dalam dua kelompok. Pejabat struktural, jadi Pak Kanwil, saya, beliau Pak Kabak, mungkin para kepala kantor, pejabat struktural. Dan juga yang kedua adalah pejabat fungsional. Maka Bapak Ibu ketika menduduki jabatan fungsional, baik dalam pengangkatan pertama atau pengukuhan dalam kaitan kenaikan jabatannya, itu dikukuhkan ataupun dilantik sama persis seperti para pejabat struktural. Norma inilah yang saya kira Bapak Ibu sekalian kita pahami bahwa ada perubahan-perubahan yang mendasar terkait dengan tata kelola sumber daya manusia pada organisasi pemerintah termasuk di Kementerian Agama ini. Ini perlu saya sampaikan. Berikutnya juga yang ingin saya sampaikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu ada dua nilai. Ada dua nilai utama yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Yang pertama, karena ini benchmarkingnya seperti halnya birokrasi di Korea Selatan. Yang pertama adalah bahwa tata kelola organisasi pemerintah itu mainstreaming ataupun mengarusutamakan atau mendorong dalam kaitan tata kelola birokrasinya dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau digitalisasi. Biar Bapak Ibu sekalian sekarang kenapa semuanya bahasanya adalah digital, digitalize. Jadi semuanya digitalisasi, online, proses-proses pemanfaatan teknologi informasi atau dalam istilahnya disebut dengan e-government atau electronic government. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kita selama ini sudah menggunakan berbagai kemajuan teknologi informasi seperti handphone, apapun lah ya yang Bapak Ibu miliki, dan di dalamnya tanpa kita sadari Bapak Ibu telah dibantu oleh kemajuan teknologi informasi termasuk handphone lah yang paling gampang nih dalam kebutuhan kita sehari-hari, yaitu yang disebut dengan kemajuan e-commerce, electronic commerce. Bapak Ibu sekarang kalau biasanya dulu kita ke pasar untuk transaksi jual beli, sekarang cukup online. Apalagi ibu-ibu bisa dilihat di handphonenya pasti isinya platform digital untuk belanja, benar nggak ibu-ibu? Betul ya. Ini nilai-nilai yang berubah. Nah pemerintah, organisasi kita termasuk Kementerian Agama diharapkan juga mengadaptasi secara selektif ya kemajuan teknologi informasi bagi sebesar-besarnya optimalisasi layanan publik. Itulah yang disebut dengan e-government tadi yang saya sampaikan. Swasta lebih maju, tapi coba kita dorong di kantor kita para guru sekarang misalnya menggunakan sumber media pembelajaran digital, menggunakan teknologi pembelajaran, penilaiannya pun menggunakan form yang digital, menggunakan berbagai sumber-sumber pembelajaran melalui internet dan seterusnya. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian ya, bahwa semangat di dalam perubahan tata kelola birokrasi kita memanfaatkan teknologi informasi bagi sebesar-besarnya tujuan organisasi sebagaimana tadi Pak Menteri juga sampaikan, yaitu perbaiki tata kelola birokrasinya, ujungnya pelayanannya akan maksimal. Apalagi kita Kementerian Agama ini di ujung-ujung tombak atau sebagai ujung tombak pelayanan, KUA misalnya sangat signifikan. Saya sudah mendapatkan data, ternyata KUA kita banyak sekali masih, mungkin termasuk di Kalimantan Barat ini, yang belum terpenuhi ASN-nya. Penghulunya nggak ada. Ada satu penghulu mengcover 3 kecamatan. Ini nggak boleh. Tahun ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah ada rekrutmen CPNS. Saya sampaikan, ya, pola rekrutmen CPNS kita akan kita dorong betul-betul berdasarkan ajab ABK.
Analisis jabatan, analisis beban kerja. Bagi jabatan fungsional yang sudah berlebih, kebutuhan kita adalah penataan, bukan pengadaan. Saya kasih contoh, guru madrasah. Secara nasional, kalau kita menggunakan rasio siswa dan guru, itu berlebih. Saya kasih contoh di kota Depok misalnya. Depok itu Jawa Barat. Hanya ada satu madrasah negeri, MTSN. Jumlah siswanya kurang lebih 400 sekian. Tapi jumlah guru madrasah PNS di Depok itu angkanya 200 sekian. Pegawai negeri sipil dan statusnya adalah guru madrasah. Sehingga yang terjadi apa? Di MTSN itu sendiri, ya, di MTSN itu sendiri ada kelebihan guru yang sangat besar. Ada guru yang tidak mendapatkan jam mengajar sehingga tidak mendapat tunjangan profesi atau tunjangan kinerjanya. Kemudian sebagian besar guru di DPK atau ditugaskan kalau istilah sekarang di madrasah-madrasah swasta. Satu sisi itu, tapi di sisi lain Pendis masih mengajukan penambahan pengadaan guru madrasah. Kemudian ketika rekrutmen PNS terutama guru tahun 2018, saya kira di antara Bapak Ibu kalau ada guru di sini bisa jadi termasuk di dalamnya. Ada 15.000 kurang lebih guru se-Indonesia yang direkrut tahun 2018 belum menggunakan dasar kebutuhan, termasuk tidak menggunakan dasar ajak KPK yang benar. Yang terjadi apa? Karena pada waktu itu pembahasannya secara cepat, Menteri Agama 2018, Wapres tahun 2018, tujuannya sangat baik agar kebutuhan guru madrasah di Kementerian Agama bisa terpenuhi. Kalau menggunakan perbandingan jumlah satuan pendidikan kita, madrasah ya, kalau dibandingkan dengan yang dikelola oleh Dikbud atau oleh pemerintah daerah, bandingannya dengan sekolah. Madrasah dibandingkan dengan sekolah, itu kurang lebih 20% itu adalah madrasah, 80%-nya sekolah secara jumlah se-Indonesia ini. Sehingga yang disampaikan apa? Berarti kebutuhan guru dari kuota formasi di Dikbud, ya 20%-nya harus juga ada di guru madrasah. 15.000 direkrut dalam waktu cepat. Dan sampai sekarang sisa masalahnya adalah banyak madrasah yang kelebihan jumlah guru. Guru matematika butuh 2, ada 5. Guru olahraga butuh 3, ada 6. Dan itu banyak terjadi di madrasah negeri. Di sisi lain ada madrasah-madrasah yang kekurangan guru. Maka jawabannya, apakah pengadaan? Tentu tidak. Tetapi yang tepat adalah perataan bisa melalui redistribusi ASN termasuk para guru. Tetapi kami upayakan tahun ini Bapak Ibu sekalian, rekrutmen CPNS akan menyasar pada rekrutmen guru pendidikan agama, semua agama. Saya ingat kira-kira sebulan yang lalu Menteri Agama menyampaikan langsung perlunya kita melakukan pembinaan secara penuh terhadap pendidikan agama, yaitu utamanya terhadap guru-guru pendidikan agama di sekolah, mulai tahap pengadaan atau rekrutmen, kemudian juga aspek-aspek pembinaan yang lainnya. Sehingga insya Allah nanti kita akan mendata Bapak Ibu sekalian berapa kebutuhan guru pendidikan agama di sekolah, kemudian juga para penyuluh, penghulu, jabatan-jabatan fungsional lainnya yang saya kira sangat penting sekali bagi percepatan layanan Kementerian Agama ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang ingin juga kami sampaikan masih dalam poin ini, transformasi kebijakan pengelolaan sumber daya manusia ini termasuk di Kementerian Agama. Kalau kita lihat misalnya bicara rencana pembangunan jangka menengah nasional, dulu kita bicara good governance atau good corporate governance.
Jadi tata kelola pemerintahan yang baik, ya, pada waktu itu cirinya kurang lebih ya aslinya profesional, kemudian juga transparan, akuntabel dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, jadi ini mungkin agak akademik tapi perlu saya sampaikan. Sampai dengan tahun 2013, pola organisasi atau tata kelola organisasi pemerintah itu berbasis yang disebut dengan rule based birokrasi. Birokrasi berbasis regulasi, aturan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ikuti aturan, ikuti regulasinya, jangan menyimpang dari aturan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi betul, itu betul. Regulasi dijadikan panglima tertinggi atau payung hukum dalam proses tata kelola birokrasi, itu oke. Tetapi birokrasi menjadi sangat kaku. Betul ya? Hanya bicara soal aturan, tidak bicara soal inovasi, pengembangan dan lain sebagainya. Mengarah ke tahun 2018, birokrasi Indonesia itu bicara soal performance based birokrasi. Bicara soal performa, kinerja. Jadi bicara soal tata kelola itu lebih pada bagaimana kemudian tampilannya, bagaimana outputnya, bagaimana keluarannya, apa yang bisa dilihat dari indikator-indikator pencapaiannya dan seterusnya. Dan nanti Bapak Ibu setelah tahun 2025 tata kelola birokrasi kita itu mengarah yang disebut dengan dynamic governance. Itulah kenapa sistem kerja kita berubah, semakin kolaboratif, dinamis. Dynamic governance persis seperti tata kelola organisasi di private sector, sektor swasta. Tetapi swasta yang maju, swasta yang bagus, inovasi, kemudian aparaturnya atau pegawainya juga profesional dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun kalau di swasta kita bicara soal profit oriented, orientasinya adalah keuntungan. Kita di pemerintah bicaranya adalah based on services. Jadi kita bicara soal pelayanan. Jadi orientasinya yang di sebelah itu tadi adalah keuntungan, di kita adalah pelayanan. Pelayanan mesti didukung. Nah, Bapak sekalian, kemudian naik lagi RPJMN kita itu bicara soal reformasi birokrasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam waktu cepat, minggu-minggu ini mudah-mudahan Menteri Pan-RB akan menandatangani kenaikan mungkin bagi Kementerian Agama. Insya Allah mudah-mudahan dalam minggu ini. Amin. Rencananya mudah-mudahan Pak Menteri Agama bisa bertemu dengan Menpan RB. Kalau saya sudah tahu bocorannya, tapi ini saya kira kabar gembira, cukup signifikan kenaikan tunjangan kinerja Kementerian Agama. Dan itu semua adalah salah satu buah atau hasil dari public reform, reformasi birokrasi di Kementerian Agama. Indikatornya banyak sekali, tapi sekarang Presiden memberikan arahan. Reformasi birokrasi itu sesungguhnya ada 3 saja tema utama. Reformasi birokrasi itu masuk pada area yang pertama adalah pengentasan kemiskinan. Maka dalam kesempatan yang baik ini saya izin dan juga menyampaikan Bapak Ibu, bagus kiranya Bapak Ibu ketika melihat program, melihat kegiatan di masing-masing satker, mana yang sekiranya bisa didorong untuk membantu program prioritas pemerintah atau rencana kerja pemerintah pada aspek pengentasan kemiskinan. Misalnya di Direktorat Jenderal Bimas Islam, bicara soal zakat, bicara soal wakaf. Di Bimas Agama yang lain juga begitu. Maka ini perlu kita dorong dalam kerangka pengentasan kemiskinan. Nantinya penilaian reformasi birokrasi kita itu berbasis evidence, temuan atau berbasis bukti. Apakah tata kelola birokrasi kita juga berdampak terhadap program strategis pemerintah, yaitu kaitan pengentasan kemiskinan. Area yang kedua, Bapak Ibu sekalian, reformasi birokrasi tematik istilahnya, itu terkait dengan peningkatan investasi.
Ya saya kira Kementerian Agama tidak secara langsung bicara soal investasi, tetapi kita misalnya punya program-program di penyelenggaraan jaminan produk halal dan seterusnya. Kalau bicara soal profil ASN kita, ada entrepreneurship. ASN Kementerian Agama ini harus mandiri juga secara ekonomi. Dan kita, Bapak Ibu sekalian, sebagai tokoh-tokoh, saya bilang ASN Kementerian Agama itu tokoh-tokoh. Karena paling tidak jadi ketua RT, ketua RW, jadi pimpinan majelis taklim. Jadi apa lagi? Jadi imam pasti di DKM ataupun di rumah-rumah ibadah semua agama. Jadi ASN Kementerian Agama itu betul-betul dilihat oleh masyarakat. Jadi teladan bagi masyarakat. Karenanya kita juga harus mandiri dalam konteks ekonomi ini. Sekarang ada program kemandirian pesantren. ASN kita juga pasti mandiri secara ekonomi. Nah, karena saya kira penting untuk menampilkan performa ASN kita yang betul-betul figur-figur yang paripurna lah istilahnya. Tapi sekalian, reformasi birokrasi yang ketiga secara tematik itu bicara soal administrasi pemerintah. Tadi sudah disampaikan ya, bahwa ada perubahan kebijakan-kebijakan terkait tata kelola birokrasi termasuk transformasi atau kebijakan terhadap ASN. Kemudian yang berikutnya RPJMN kita bicara sistem merit atau meritokrasi. Ini bunyi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sistem merit itu apa? Secara sederhana, sistem merit adalah tata kelola organisasi pemerintah yang memperlakukan adil kepada setiap ASN, tidak menggunakan dasar latar belakang apapun. Laki-laki perempuan tidak dihitung dalam konteks ini. Berdasarkan agama, suku, apalagi aspek kecacatan, politik dan seterusnya. Tapi politik yang dimaksudnya bukan politik praktis ya. Karena kita juga harus menjunjung tinggi netralitas ASN. Kemarin kita sudah sampaikan ke seluruh satker tentang netralitas ASN, dan juga besok hari Senin kami dengan PKN dan seluruh lembaga negara terkait juga akan kembali mengingatkan terkait netralitas aparatur sipil negara pada kontestasi politik tahun ini dan tahun 2024. Nah, ini saya ingatkan juga. Nah, meritokrasi ini adalah menempatkan ASN kita pada kedudukan yang sama. Yang berprestasi promosi, yang menyimpang tentu akan mendapatkan hukuman. Gitu. Makanya sekarang Bapak Ibu nggak usah risau kalau ada uji kompetensi, ada asesmen dan seterusnya. Walaupun saya harus menyampaikan secara jujur, kekurangan kita adalah melakukan proses asesmen secara masif dan simultan. Asesmen kita itu kan usianya 3 tahun. Pak Kamil juga 3 tahun. Setelah 3 tahun harus dilakukan asesmen kembali. Kalau 1 tahun uji kompetensi. Kalau pejabat pimpinan tinggi ini, saya sudah kemarin. Walaupun saya penyelenggara, saya sampaikan, ya saya harus ikut. Semua harus perlakuannya sama. Pokoknya siap ditempatkan di mana saja. Dan kekurangan kita adalah mendorong proses asesmen secara simultan. Kadang-kadang masih diambil misalnya ya, atau di kita karena keterbatasan tadi, asesmen untuk 100 orang. Kebingungan kan, siapa 100 orang yang akan diasesmen ini? Padahal salah satu fungsi asesmen selain pemetaan kompetensi adalah untuk rotasi, untuk mutasi, untuk promosi, salah satu. Tidak asesmen itu semata-mata untuk promosi. Nah, kadang-kadang ada juga Pak Kamil, kita itu teman-teman, saya sudah asesmen, kok nggak keluar-keluar SK-nya, saya belum dilantik. Gitu. Padahal asesmen itu adalah salah satu instrumen pengukuran, ya, untuk kepentingan pemetaan kompetensi, untuk rotasi, mutasi, salah satunya juga promosi. Jadi promosi itu salah satu. Ini harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Yang bagus lagi adalah kita sekarang sudah punya pusat penilaian kompetensi. Harapannya ini Pak Kamil mudah-mudahan kita bisa dorong adanya puspetkom di daerah. Puspetkom di daerah kita sedang mengajukan, adalah Kalbar salah satunya ya. Nanti
penilaian kompetensi bisa kita lakukan secara masif, cepat, dan murah. Kalau selama ini mahal, karena masih menggunakan pihak ketiga. Mestinya ini proses akreditasi Puspom, kita melakukan akreditasi itu murah. Kalau biaya 100 bisa untuk 100 orang, mestinya kalau ada biaya 100 kita bisa untuk 1000 orang. Kira-kira begitu, karena kita lakukan secara mandiri dan juga menggunakan teknologi informasi tadi. Ini saya kira Bapak Ibu sekalian yang saya kira penting ya untuk saya sampaikan. Kemudian yang sekarang ini kita bicara soal birokrasi berkelas dunia. Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 adalah mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Tinggi sekali bahasanya, birokrasi berkelas dunia, world class birokrasi. Syaratnya kalau mau berhasil, birokrasi kita baik, organisasi kita istimewa tadi, maka harus ditopang dengan ASN yang disebut dengan Smart ASN atau Smart Moderate ASN. Nah gitu deh. Karena di Kementerian Agama ini kan ada program prioritas juga di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional terkait moderasi beragama. Pertama, profilnya ASN Kemenang itu memiliki integritas. Saya nggak usah mereka lebih jauh, nanti biar bicara yang aktual tentang P3K, menaikkan pangkat begitu ya, sedikit ya biar lebih pas. Kemudian memiliki nasionalisme. Bapak bisa lihat, ideologi ASN itu harus sama dengan ideologi negara dan bangsa ini. Kalau ada ASN kita yang menyimpang pemahamannya, ideologinya, ya itu nggak layak jadi aparatur. Karena aparatur itu terminologinya adalah alat kelengkapan negara. Aparatur sipil negara itu adalah alat kelengkapan negara. Kalau bicara alat kelengkapan negara, ya berarti kita itu bagian penting dari negara ini. Nah, kalau menyimpang, nah nantinya jatuhnya adalah terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, masih ada walaupun jumlahnya tidak banyak atau persentasenya kecil, tetapi jumlahnya cukup, ASN kita yang masih melakukan pelanggaran disiplin PNS. Kalbar ada, tapi nggak banyak. Beberapa ada. Dan saya lihat secara umum pelanggaran disiplin itu masih terkait yang pertama tentang penyimpangan keuangan. Dan ini masuk kategori bisa mengarah kepada tindak pidana korupsi atau tipikor. Yang kedua, ini yang saya kira nggak menarik. Ini disiarkan langsung ya. Off ya. Iya. Nanti kalau mau ditayangkan di YouTube, diedit lagi ya. Di Kalbar pernah ada yang kami sidangkan, ya saya masih ingat itu. Dan saya kira kita saling mengingatkan bahwa netralitas ASN itu penting. ASN itu harus memiliki profesionalisme ini kan. Jadi nasionalisme ya. Karena Bapak Ibu bicara disiplin pegawai negeri sipil, ya itu hanya ada dua normanya sebenarnya. Pertama, kalau ASN tidak melaksanakan kewajiban, maka jatuhnya adalah pelanggaran disiplin. Misalnya kewajibannya kantor atau datang ke kantor 10 hari berturut-turut tidak datang ke kantor tanpa alasan yang jelas, dalam PP 94 tahun 2021 bisa diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Sekarang jauh lebih ketat Pak, 10 hari pemberhentian dengan hormat, maksudnya dengan hormat dari pegawai negeri sipil, tidak atas permintaan sendiri. Apakah ada yang hukumannya seperti ini? Ya cukup banyak. Artinya kalau bicara kasus 1 tahun mendekati 200, saya kira ya mungkin mendekati 20%-nya itu untuk pemberhentian sebagai PNS. Kasusnya ada beberapa. Tadi yang saya sampaikan 1, 2, 3 ya, tipikor, asusila dan ideologi tadi, dan kasus yang lain. Yang kedua, bicara disiplin PNS itu adalah kalau larangan itu justru yang dikerjakan.
Itu aja normanya disiplin itu ada dua, kewajiban dan larangan. Persis seperti norma agama. Kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan, pelanggaran. Kalau larangan yang dikerjakan itu juga pelanggaran. Itu aja. Nah, nanti uraiannya banyak, bisa dibaca di dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Berikutnya Bapak sekalian, ASN Kementerian Agama ini harus memiliki profesionalisme. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sebagian besar atau keseluruhannya kemarin mengikuti survei ya untuk indeks profesionalisme dan moderasi beragama. Ya, ada yang nilainya tinggi, ada yang cukup, ada yang kurang. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, survei indeks profesionalisme dan moderasi beragama itu untuk kepentingan Bapak Ibu sekalian. Karena datanya masuk dalam sistem informasi manajemen kepegawaian sebagai profil ASN. Saya misalnya di profil ASN saya, nilai profesionalisme saya berapa, isinya apa saja, moderasi beragama saya ada berapa, yang kemarin Bapak Ibu kerjakan ada di situ. Nanti secara berkala kita akan coba lakukan tes kembali, tentu soalnya agak berbeda tetapi substansinya sama, untuk mengukur kembali apakah ada peningkatan atau tidak. Gitu. Dan ini bisa digunakan untuk kepentingan yang lain, termasuk kebijakan penguatan moderasi beragama sebagai program prioritas dan juga profesionalisme ASN sebagaimana hasil dalam rapat kerja Kementerian Agama di Surabaya. Ada 9 area yang menjadi program prioritas Kementerian Agama, salah satunya adalah meningkatkan profesionalisme ASN Kementerian Agama. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, profesionalisme. Jadi indeks kita kemarin Bapak Ibu, Pak Menteri pernah menyampaikan, kalau Bapak Ibu ingat, 40% atau tepatnya 41% ASN Kementerian Agama itu belum profesional. Terasa tidak nyaman di telinga kita, saya pun merasa gak nyaman. Kita udah kerja siang malam, sudah melayani masyarakat sedemikian rupa, dikatakan tidak profesional. Tapi sebentar dulu, bahwa profesionalisme itu kan indikator pertamanya. Kalau bicara, saya bicara agak sedikit banyak based on riset lah. Profesionalisme itu sebenarnya satu tahap Pak di atas profesionalitas. Satu tahap di atas profesionalitas. Karena saat ini misalnya peraturan Menpan RB, peraturan BKN, itu kewajiban kita adalah menyusun indeks profesionalitas, bukan profesionalisme. Nah, Kementerian Agama berhasil menyusun indeks profesionalisme satu tahap di atas profesionalitas. Profesionalitas isinya apa? Satu, terkait dengan kualifikasi. Ada 67% ASN Kementerian Agama kualifikasi pendidikannya S1 ke bawah. Ini kita tidak bicara yang bermasalah soal izin dan tugas belajar ya, itu nanti dulu. Ada 67% ASN Kementerian Agama kualifikasi pendidikannya S1 ke bawah. Dalam konteks indeks profesionalitas, kategorinya masih rendah. Ada yang kesempatan untuk kuliah, silakan untuk melanjutkan studi. Yang penting mengantongi tugas belajar. Jangan seperti halnya ingin dapat tunjangan profesinya, ini saya contohkan dosen gitu, kemudian tidak mau ngurus izin atau tugas belajar, setelah lulus datang untuk minta pencantuman gelar dan juga diakui, ya, entah S2 atau S3-nya secara kepegawaian. Secara akademik diakui, tapi secara kepegawaian nanti dulu. Nah, itulah yang saya kira Bapak sekalian, kecuali misalnya begini, ASN tersebut katakan saja mau nggak mengembalikan tunjangan profesi yang 4 tahun misalnya, diterima, ya sudah, kita kembalikan tunjangan profesinya dan dianggap telah melaksanakan tugas, yaitu tugas belajar selama 4 tahun. Kalau ini kan maunya tunjangannya diterima, tapi tetap melanjutkan studi, tidak berizin atau tidak mendapatkan penugasan. Saya kira ini Bapak sekalian, program kami tahun ini salah satunya adalah mendata ASN Kementerian Agama yang bermasalah terkait izin belajar dan tugas belajar. Dugaan kami ribuan.
Karena tahun 2017 pernah dilakukan pemutihan, sebagian terselesaikan, sebagian tidak. Ini Pak Kanwil nanti yang sedang ke S1 dan seterusnya yang memang ada di Kanwil, kami juga minta untuk kita jadikan database yang baik sehingga yang bermasalah dalam kaitan izin dan tugas belajar ini bisa kita selesaikan. Ada yang studi atau sejak diterima sebagai CPNS, ketika daftar CPNS kualifikasinya kan S1, padahal yang bersangkutan sudah S2. Bagaimana terhadap yang seperti ini? Itu S2-nya hanya butuh surat keterangan. Saya hampir 1000 lebih saja menandatangani surat keterangan bagi yang izin belajar ya. CPNS diterima kualifikasi pendidikannya S1 padahal yang bersangkutan sudah S2. Hanya butuh surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah memiliki ijazah S2. Tapi masih banyak mungkin teman-teman analis kepegawaian terutama yang kami minta proaktif menyampaikan. Jangan sampai hak ASN kita tidak tersampaikan secara baik. Yang kedua ada juga ketika diterima sebagai CPNS, S2-nya atau S3-nya itu sedang penyelesaian, itu sebenarnya cukup butuh surat keterangan. Masa dia harus kuliah lagi, Pak? Karena memang normanya setelah PNS 2 tahun baru boleh kalau mengajukan tugas belajar atau izin belajar. Tetapi ketika diterima sebagai CPNS, yang bersangkutan sudah studi akhir lagi. Nah ini saya kira biar tidak ada kerugian terhadap para PNS kita. Sambil yang bermasalah tadi kami akan koordinasi, kami akan negosiasikan dengan Kemenpan RB dan BKN gimana solusinya yang sudah terlanjur bermasalah. Dulu istilahnya izin belajar, tugas belajar. Kalau sekarang nggak ada, istilahnya hanya tugas belajar. Hanya tugas belajar. Hanya tugas belajar itu dua. Tugas belajar secara mandiri, tugas belajar dengan biaya sponsor. Gitu. Kalau biaya mandiri berarti izin belajar kalau dulu. Karena kalau normanya izin itu seakan-akan bisa diizinkan, bisa tidak, Pak. Jadi semua yang studi itu ditugaskan oleh kantor. Hanya ada yang biaya sendiri, ada yang dengan sponsor. Itu ini perubahannya juga. Bapak sekalian, sedikit lagi saya kira ya ASN Kementerian Agama bisa dilihat ya, harus memiliki wawasan global, pemahaman IT dan juga bahasa asing. Hospitality ini terkait dengan kita sebagai public servant atau public services yang harus kita berikan secara maksimal. Kita harus punya jiwa melayani, Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya jiwa melayani tentu akan sangat sulit sekali kita sebagai aparatur sipil negara ini untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Networking dan juga entrepreneurship. Kalau ini bisa kita wujudkan, ASN Kementerian Agama berarti menjadi digital talent atau digital leader, maka organisasi Kementerian Agama akan maju, organisasi Kementerian Agama akan menjadi yang terbaik di antara organisasi publik yang lain di Republik ini. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian, kalau ini lebih panjang lagi bicara soal mungkin singkat ya. Saya kira pembangunan bidang agama ini menjadi salah satu aspek yang harus kita tuju. Jadi program dan kegiatan di Kanwil misalnya atau di tempat kita harus diorientasikan pada paling tidak ada 5 area. Peningkatan kualitas kehidupan beragama. Kita ada pengukuran indeks kesalahan sosial. Maknanya apa? Bahwa umat beragama tidak semata terkait dengan ritualitas, tapi harapannya juga berimplikasi, berkorelasi dengan peningkatan kesalahan sosial. Nah ini bisa kita terjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan agar salah satu program prioritas strategik Kementerian Agama yang menjadi mandatnya peningkatan kualitas kehidupan beragama bisa dilakukan. Yang kedua, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama. Ini juga menjadi